sabar itu ada batasnya? Ayo kita bahas. Sobat pembelajar sekalian, selamat hari Selasa, bertepatan dengan 1 Oktober. Coach Syahidin doakan teman-teman semua semakin sehat, semakin sukses, tentunya semakin bahagia. Ada yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Artinya, kapan seseorang itu kemudian bisa melepaskan emosi dan marah karena kesabarannya sudah melebihi batasnya. Apakah boleh kita marah? Sobat pembelajar sekalian, sabar sesungguhnya tidak ada batasnya. Marah tidak selalu berkaitan dengan kesabaran. Artinya, ketika saya marah, bukan berarti saya tidak sabar. Karena apa? Karena ada 4 kondisi yang teman-teman diperbolehkan marah demi kebaikan. Dan 4 hal ini tentu tidak mengurangi kesabaran kita. Artinya, ketika 4 kondisi ini terpenuhi, teman-teman marah bukan berarti teman-teman tidak sabar. Jadi jangan disalahartikan bahwa sabar itu selalu harus diam, pasif, kemudian tidak berbuat apapun. Ini yang keliru, teman-teman. Ada 4 kondisi teman-teman diperbolehkan marah. Yang pertama, jikalau dengan marahnya teman-teman ini itu bisa mencegah sesuatu terjadi lebih buruk lagi. Artinya apa? Level pertama ini terkait dengan keselamatan. Misal teman-teman naik kendaraan umum atau naik bus misalnya. Teman-teman lihat tuh, driver atau pengemudinya ini main handphone. Oke? Mungkin teman-teman awalnya negur dengan pelan-pelan. Pak, maaf Pak Supir, kayaknya ini lagi nyetir deh. Akan lebih baik jika sementara hindari dulu pegang handphonenya, apalagi Pak Supir intens sekali baca handphone atau baca pesan melalui handphone. Ternyata itu diulang lagi. Kemudian teman-teman marah, Pak Supir, saya tadi udah peringatan ya, bahwa Pak Supir ini lagi banyak membawa penumpang, 50 orang lebih nyawa manusia di bus ini. Jadi saya minta Pak Supir untuk menghentikan main handphonenya. Kalau tidak, Pak Supir saya adukan nih, saya foto, saya kamera, saya videoin, saya viralin. Nah, ini kan sebenarnya teman-teman marah. Apakah marahnya itu jadi tidak sabar? Tentu tidak. Jadi marah yang pertama adalah ketika dengan marahnya itu ternyata menyelamatkan nyawa orang lain atau dalam kondisi keselamatan manusia. Yang kedua, tentang harkat dan martabat keluarga. Jadi teman-teman banyak yang bilang, kalau lu hina gue diem aja, gue nggak masalah. Tapi kalau lu hina keluarga gue, orang tua gue misalnya, ya gue akan marah. Itu tidak salah teman-teman. Harkat dan martabat itu sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Jika ada penindasan terhadap harkat dan martabat, teman-teman berhak untuk marah. Meskipun marahnya tetap marah yang terkontrol, malah yang tidak meluap-luap, meledak-ledak. Orang tua Anda dihina. Kan ada tuh pasal perbuatan tidak menyenangkan, pasal pencemaran nama baik, dan seterusnya. Artinya, marahnya teman-teman salurkan ke solusi. Kalau teman-teman merasa itu tindak pidana, teman-teman buat laporan polisi, nggak ada masalah. Atau teman-teman bilang, kamu jangan kurang ajar sama orang tua, itu nggak masalah untuk gertak supaya mereka tidak melecehkan keluarga kita. Yang ketiga, kondisinya adalah Anda marah karena agama Anda dihina. Teman-teman semua mungkin ada yang selalu sinis ya, kenapa sih kita belain agama? Tuhan itu tidak perlu dibela. Teman-teman, rasa marah kita karena agama kita dihina bukan serta-merta mengubah keadaan. Mungkin keadaan tidak akan berubah, tapi ingat teman-teman, sikap teman-teman nanti akan menentukan di mana posisi teman-teman di sisi Allah yang Maha Kuasa. Misal, ketika teman-teman melihat ya ada sekelompok orang yang menistakan agama, teman-teman marah, wajar. Bukan berarti kemudian
Tuhan nggak butuh kok pembelaan kita, no. Tapi posisi kita akan menentukan di mana letak kemuliaan kita di sisi Allah. Dan yang keempat, teman-teman, Anda boleh marah ketika berkaitan dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ya, misalnya seperti Palestina, kemudian penjajahan, itu teman-teman silahkan marah. Karena marahnya teman-teman itu tentu akan berakibat baik demi kemanusiaan. Itu 4 hal yang teman-teman bisa lakukan. Boleh marah tapi tetap terkontrol. Salam sukses Sobat Pembelajar.